Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SHSEMM dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman semuanya. Saya di Oktaviani, NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan sedikit tentang pemberhentian dan pensiun karyawan. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat undang dan memberikan risiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan yang bersangkutan. Dalam pembahasan pemberhentian karyawan, menurut Ranu Projo dan Husnan tahun 1982 menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun ada pula karena kondisi perusahaan yang memburuk. Alasan-alasan PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 seizin P4D dan memberikan status karyawan yang bersangkutan. Yang pertama, undang-undang. Yang pertama berdasarkan undang-undang. Undang-undang menjamin dan mengatur tentang ketenagakerjaan dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan, baik secara terhormat ataupun dipecat. Biasanya disebabkan hal yang karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua itu perilaku dan disiplinnya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Dan yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Biasanya itu pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik, untuk melanjutkan pendidikan, dan ingin berwisata dan ikut suami bagi karyawan wanita. Yang keempat, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, dan ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Alasan ini lebih tepat berlaku bagi karyawan kontrak dalam perusahaan karena karyawan kontrak akan dilepas dan diberhentikan apabila kontrak kerjanya dengan perusahaan berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Yang keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Secara otomatis, karyawan yang meninggal dunia akan menerima pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan dan perusahaannya akan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarganya sesuai peraturan yang ada, di mana pesangon atau golongannya diatur tersendiri oleh undang-undang. Misalnya,
pesangonnya lebih besar dan golongannya dinaikkan sehingga uang pensiunnya lebih besar. Proses pemberhentian. Prosedur yang harus dilalui untuk mencatat terhadap karyawan. Yang pertama, perundingan antara pegawai dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pemimpin perusahaan. Yang ketiga, perundingan P4D atau panitia penyelesaian perselisihan pemburuhan daerah dengan pimpinan perusahaan. Yang keempat, perundingan P4P panitia penyelesaian perselisihan pemburuhan pusat dengan pimpinan perusahaan. Yang kelima, keputusan pengadilan negeri. Ada beberapa alasan melakukan pemberhentian pegawai atau terutama bagi perusahaan. Ada 4. Yang 1, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Tujuan PHK. Tujuan PHK sebenarnya berhubungan erat dengan PHK, namun hal ini tujuan lebih dititik beratkan pada jalannya perusahaan atau pihak perusahaan. Tujuan pihak antara lain: 1. Perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dengan baik dan efektif. Pengurangan buruh atau karyawan mempunyai suatu tujuan yang datangnya dari dalam perusahaan seperti alasan modernisasi, otomatisasi, mekanisme dan rasionalisme perubahan hasil produksi atau perubahan dalam cara produksi, dan terakhir dalam keahlian yang diperlukan, penutupan bagian-bagian dan lain-lain. Yang kedua, pengurangan buruh juga dapat diakibatkan karena faktor dari luar seperti kesulitan penjual dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, dan tidak adanya bahan baku produktif. Faktor-faktor penyebab PHK. Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK oleh perusahaan disebabkan: yang pertama, perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja atau buruh. Dalam hal PHK dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat 1 ditentukan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah berupaya mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Dalam hal upaya tersebut telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh perusahaan dan SP atau SB atau dengan pekerjaan atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota SB atau SP. Yang kedua, pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB atau kesalahan ringan, maupun kesalahan pidana, kesalahan besar. Pekerjaan atau buruh yang diputuskan hubungan kerjanya karena alasan telah melakukan kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang pergantian hak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara nomor 12 PUUI tahun 2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas hak uji material Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
Maka PHK oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrat. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena berbagai alasan pekerja atau buruh. Itu dibagi menjadi yang pertama, berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melebihi 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memenuhi ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, menikah. Yang kelima, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Yang keenam, mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerjaan atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pendirian, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja atau perserikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kedelapan, pengaduan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang dilakukan tindak pidana kejahatan. Yang kesembilan, perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit atau golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Yang ke-10, dalam di keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dapat mem-PHK pekerja atau buruh dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan pemakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan.
Yang kedelapan, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang kesembilan, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang harusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Yang ke-10, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.